Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan. Pada hari Rabu, 3 September, di tengah kondisi nasional yang baru pulih dari kerusuhan. Undangan yang diterima Presiden Prabowo merupakan permohonan langsung dari Presiden Xi Jinping. Agenda kunjungan Presiden Prabowo ini pun dinilai membawa dampak bagi Indonesia. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung melalui sambungan daring. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Baik, selamat siang Pak Trubus. Selamat siang, Mas. Baik Pak Trubus, kita langsung saja. Sebagai pakar kebijakan publik, sebenarnya bagaimana Anda melihat dampak positif kunjungan Prabowo Subianto dalam memenuhi undangan Xi Jinping ke Cina di tengah situasi Indonesia yang masih memulihkan diri seperti itu? Yang pertama, dampak positifnya adalah bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu bisa berfoto bersama dengan para pemimpin dalam Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un. Tetapi bukan makna foto itu yang tidak kita bahas, tetapi bagaimana posisi strategis Indonesia di dunia global. Dalam hal ini Putin maupun Xi Jinping melihat Indonesia sebagai negara yang sangat strategis dalam konstelasi global. Yang kedua, bahwa di dalam pertemuan itu ada hal yang menarik di mana Presiden dengan Presiden Xi Jinping itu melakukan pembicaraan mendiskusikan mengenai rencana pembangunan Indonesia kaitan dengan giant symbol. Jadi giant symbol itu atau tembok raksasa ini kan sudah dibentuk oleh pemerintah baru saja badannya, yaitu Badan Pantura, pengelola Pantura, yang diharapkan nanti segera melaksanakan rencana gagasan untuk membangun giant symbol, di mana giant symbol ini sebenarnya gagasannya sudah lama sekali, tahun 90-an sudah pernah digagas ini, dan baru sekarang ini oleh Pak Presiden Prabowo dicoba untuk diwujudkan, meskipun pembangunannya diperkirakan memakan waktu 15 sampai 20 tahun. Oleh karena jarak antara pantai Pantura Jawa ini cukup panjang, dan di satu sisi juga ada banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan masyarakat maupun dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, saya melihat bahwa nantinya dampak ini memberikan gambaran bahwa di Indonesia posisinya sudah stabil, meskipun beberapa hari ini atau yang lalu sebelumnya Presiden sudah bisa istilahnya meredam kondisi yang ada di dalam negeri, oleh karena memang gejolak protes-protes maupun demonstrasi yang kemudian membawa korban dan sempat mengguncang perekonomian Indonesia, tetapi oleh Presiden dengan cepat bisa diselesaikan, dan kemudian masyarakat sudah mulai tumbuh kepercayaan dan ada mobilitas yang mulai bangkit, dan sekarang sudah kembali normal saya rasa, karena di Jakarta oleh Gubernur juga sudah dinyatakan WFH sudah dicabut mulai hari kemarin, sehingga secara keseluruhan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah-daerah lain pun 1-2 sudah mulai kondisinya normal kembali, seperti Surabaya, Makassar, dan sebagainya. Nah, ini tentu memberi keyakinan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat responsif dan cepat di dalam mengurusi persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri. Artinya persoalan yang memang kaitannya dengan persoalan tuntutan-tuntutan publik berkaitan dengan soal pajak, berkaitan dengan gaji anggota dewan, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dan belakang ini juga pemerintah sudah membentuk yang namanya Badan atau Dewan Kesejahteraan Pekerja yang baru dibentuk sebagai juga menindaklanjuti mengenai Satgas PHK. Baik, artinya di sini pemerintah sudah banyak hal yang bisa dilakukan, Mas. Baik, Pak Trubus, tadi sempat saya highlight terkait dengan adanya pembangunan giant seawall seperti itu ya, sebagai dampak dari positif terkait perekonomian di dalam bangsa. Sebenarnya apakah ada potensi lain yang menjadi hasil dari hubungan bilateral antar kedua negara Indonesia dan juga Cina ini selain giant seawall itu, Pak? Ada potensi lain yang terkait dengan ini masalah percepatan industri dan kerjasama, karena belakangan Indonesia juga menghadapi persoalan tarif Trump ya, di mana kemudian banyak sekali industri-industri kita yang berhadapan dengan pihak Amerika yang karena ada aturan tarif baru, tetapi kemudian dengan Tiongkok ini, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS, tentu kemudian dengan Tiongkok merupakan satu bisa membuat industri kita tetap dalam posisi yang stabil, dan bagaimana juga kemudian ekspor kita ke negara-negara yang kategori ada anggota BRICS dan
dalam ini Tiongkok di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik, Mas. Akan tetapi yang paling penting adalah kita bisa menekan angka PHK dan bagaimana juga tetap pertumbuhan ekonominya bisa kita jaga dalam tataran sekarang masih 5,12%, tetapi kita ke depan akan meyakini bahwa akan pertumbuhannya jauh lebih itu dan sesuai target Astacita itu akan 8%. Karena itu lompatan ekonomi yang sekarang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ini misalnya terkait dengan adanya semacam dana urunan bagaimana kerjasama antara konglomerasi dengan pihak pemerintah untuk percepatan pembangunan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang selama ini menjadi beban bagi negara dalam pengertian bahwa ini harus segera diselesaikan dengan bantuan-bantuan sosial yang memang sudah ditetapkan dengan berbagai program MBG misalnya. Ini Tiongkok juga sudah menjanjikan untuk membantu percepatannya. Baik. Karena memang targetnya untuk MBG baik, kita sampai sejenak, Pak. 28 juta. Ya, Mas. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya dalam pemerintahan Prabowo ini, posisi Tiongkok dinilai sangat strategis di dalam perekonomian ataupun politik Indonesia begitu. Bagaimana dengan pendapat negara-negara lainnya yang ternyata memiliki kerjasama strategis juga dengan Indonesia? Iya, menurut saya kerjasama yang sudah dilakukan oleh selain Tiongkok ya, tentu memang sudah berjalan dengan baik misalnya dengan Eropa, misalnya kita sudah ada kerjasama yang meningkat dalam konteks mengenai pertambangan ya, kayak tambangan dan sawit misalnya seperti itu. Dan dengan Amerika juga beberapa yang sudah kita sepakati terkait dengan pembelian minyak dan maupun dengan industri ini, Mas, industri militer gitu yang sudah dijanjikan. Akan tetapi tentu dalam Tiongkok ini memberi nilai lebih karena memang Tiongkok sekarang menduduki nomor 2 dalam hal investasi di Indonesia. Karena nomor pertama masih diduduki oleh Singapura kan. Dalam hal ini Tiongkok tentu memainkan peran penting khususnya dalam membantu program-program yang berkaitan dengan PSN, proyek strategis nasional, khususnya mengenai infrastruktur, misalnya bidang IKN yang dalam ke depan ini juga membutuhkan investor besar dalam rangka percepatan pembangunan, dan juga terkait dengan MBG misalnya dengan sekolah rakyat, cek kesehatan gratis. Dan rencana Presiden untuk mendirikan rumah sakit internasional yang jumlahnya disebutkan cukup banyak, ini juga akan terbantu oleh adanya Tiongkok ini dengan bantuan-bantuan yang nantinya entah bersifat kerjasama teknis maupun kerjasama di bidang keuangannya. Tetapi yang jelas bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok ini memang menjadi cermin di mana kemudian dinamika yang ada, trust yang internasional, trust yang tumbuh, menyebabkan kemudian berbagai program Pak Prabowo yang disebut di dalam Astacita itu bisa terwujud dengan bantuan dari negara-negara lain. Di satu sisi negara-negara yang non-Chinese misalnya dengan non-Cina ya, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa juga sudah dapat berjalan, apalagi dengan negara-negara yang kategori dalam lingkup BRICS. Sehingga ini yang patut kita apresiasi, dan di sini juga masyarakat sangat berharap karena lapangan pekerjaan diharapkan akan tumbuh, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan menjadi prioritas utama kelihatan oleh Presiden Pak Prabowo ini, dan di masyarakat ada harapan yang besar agar lapangan pekerjaan segera dibuka dan sehingga masyarakat punya daya beli dan tingkat pertumbuhan ekonomi bisa diharapkan lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, lalu menurut Anda apakah kedekatan strategis antara Indonesia dengan Tiongkok ini akan menciptakan ruang tanda kutip, ruang kerenggangan begitu dengan negara lainnya atau justru malah makin kuat begitu, Pak? Kalau dilihat dari kita politiknya ada bebas aktif, tentu ini malah makin merekatkan itu semua. Oleh karena bagaimana juga Indonesia juga tidak berpihak ya dalam hal ini, tidak non-blok lah kira-kira seperti itu dalam konteks konstelasi persaingan global antara Amerika, blok Amerika dan NATO khususnya dengan BRICS dalam hal ini dan negara-negara Rusia. Nah, tetapi yang jelas kita memang memandang bahwa posisi Indonesia sekarang sangat kunci sekali, dan oleh karena itu kalau kita lihat kemarin penerimaan Xi Jinping dan harapan penuh agar Pak Prabowo hadir, karena waktu itu Presiden kita dihadapkan posisi dalam negeri yang ini terpaksa menunda sesuai keterangan dari istana, akan tetapi kemudian oleh karena desakan dari permintaan berkali-kali dari pemerintah Tiongkok, kemudian akhirnya Presiden berangkat ke sana dan ternyata di sana ditempatkan sebagai posisi yang sangat strategis dan diprioritaskan dalam segala hal, dan memberikan waktu untuk berbicara terkait bagaimana pembangunan ke depan Indonesia, khususnya yang sempat kita singgung tadi mengenai
pembangunan giant simbol. Tetapi yang dengan negara lain memang ini tetap posisinya Indonesia sangat ini berusaha dengan Eropa. Kedatangan Macron waktu itu ke Indonesia juga memberi harapan besar di mana hubungan Indonesia dengan Prancis cukup baik, dan dalam hal ini banyak hal yang sudah kita kerjakan, terutama dalam hal industri, dalam perdagangan, dan dalam hal soal ketenaga kerjaan juga. Dengan Jepang juga kita punya hal banyak, bahkan tenaga kerja kita banyak sekali yang istilahnya terserap di Malaysia, di Jepang maupun di negara-negara lain yang memang sekarang ini terbuka dalam hal konteks Indonesia sebagai negara yang cukup diakui posisinya di tingkat global, Mas. Baik Pak Trubus, sebenarnya ada yang menarik dari kunjungan Prabowo Subianto di Tiongkok kemarin, di mana pada akhirnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini buka suara mengenai pidato Xi Jinping yang tidak menyebutkan negara Amerika. Menurut Anda bagaimana terkait dengan hal tersebut? Iya, saya melihat bahwa Amerika sebenarnya berharap sekali akan diundangkan itu dan bisa istilahnya berkontribusi di situ. Akan tetapi terlepas apapun, memang ini persoalannya kan sesungguhnya ya dalam ini tuan rumah ya hari ini Tiongkok lah ya, karena memang Tiongkok yang punya kepentingan untuk memberikan satu gambaran betapa soal Perang Dunia Kedua itu, dan di mana Tiongkok merasa bahwa selama peringatan 20 tahun itu idealnya mengundang Trump dalam ini mewakili Amerika Serikat. Tetapi karena tidak diundang sehingga Trump memberikan kritikan atau sindiran yang seolah-olah membangun koalisi untuk melawan Amerika. Tetapi ini persoalan menurut saya Tiongkok dengan segala strateginya dan posisi Indonesia mampu menjembatani antara Xi Jinping dengan Trump, karena kedekatan Presiden Prabowo dengan Trump juga cukup sangat luar biasa. Apalagi kita sempat diberikan keringanan dalam soal tarif ya. Jadi dalam hal ini menurut saya nanti akan peran Indonesia sangat menentukan ke depan, Mas. Dalam arti bahwa bagaimana kemudian Indonesia mampu setidaknya meyakinkan Amerika maupun meyakinkan Xi Jinping untuk duduk bersama, dan bagaimana kemudian nanti Indonesia memperoleh kemanfaatan yang lebih besar, khususnya bagaimana kita melalui lompatan ekonomi yang tidak kita ciptakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa diwujudkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak Trubus. Dari berbagai kunjungan yang sudah dilakukan Presiden Prabowo selama ini di masa pemerintahannya, apakah sebenarnya menurut Anda sudah mulai terlihat dampak dari hasil kebijakan atau kerjasama yang dihasilkan dari pertemuan bilateral di setiap kunjungan negara yang dilakukan oleh Presiden? Iya, secara keseluruhan sudah ada beberapa yang sudah menghasilkan. Pemerintahan Pak Prabowo ini baru berjalan 10 bulan, Mas. Tentu beberapa hal yang sudah dilakukan, misalnya terkait dengan sawit ya, dengan Eropa itu sudah terselesaikan, dan beberapa hal terkaitan dengan impor minyak kita dengan Amerika Serikat, dan mengenai teknologi militer juga yang beberapa pesawat yang tidak kita beli juga itu untuk melengkapi maskapai Garuda waktu itu. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Jadi dalam hal ini banyak hal yang sudah dicapai oleh Presiden kita meskipun dalam jangka waktu yang sangat singkat, artinya 10 bulan. Tentu dalam hal ini beberapa hal yang berkait impact-nya adalah masyarakat kemudian minimnya PHK, Mas. Karena itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kenapa kemudian kita menyetujui apapun yang disepakati dengan Amerika Serikat terkait misalnya yang ramai belakangan mengenai transfer data dan sebagainya. Tetapi itu dampaknya adalah meminimalkan PHK. Perusahaan-perusahaan di Amerika sekarang mulai masuk ke Indonesia, termasuk dalam belakangan mengenai iPhone yang ingin membangun pabrik di Bali maupun di Batam, Mas, dalam hal ini untuk percepatan teknologinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Trubus Rahadiansyah selaku sebagai pakar kebijakan publik Universitas Trisakti atas jawaban dan kesempatan Anda pada siang hari ini. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Sehat selalu, Mas.